Halo, kembali lagi dengan saya Tefris. Sebelum kita ke chord yang minor seperti yang saya janjikan sebelumnya, ternyata masih ada satu chord lagi yang belum kita pelajarin, yaitu bemol atau acres. Karena ini sering dipakai waktu kita ke nada dasar F, jadi saya harus ajarin chord yang ini. Jangan lupa kita belajar bersama galena yang bisa buat pemula. Ada galena di atas itu kelihatan, dan juga galena beta. Kita sekarang pakai galena beta dulu lagi deh, supaya berasa pemula. Oke, kalian bisa dapatkan galena gitar di nomor WhatsApp di bawah. Oke, kita langsung belajar chord bemol atau acres. Oke, sekarang kita akan belajar chord bemol. Kalau misalkan yang sudah pernah tahu chord B, ini sangat gampang, tinggal kalian turun satu fret di sini. Nah, cuman saya kembali lagi karena ini untuk newbie ya, dan juga untuk pemula yang mungkin dia belajar bemol dulu baru ke chord B. Jadi saya akan langsung ajarin saja step by stepnya. Bemol itu sebenarnya kalau kalian bisa bemol pasti bisa B ya. Oke, jadi kita taruh telunjuk kita di senar 1 sampai yang kelima di fret yang pertama ya. Di sini. Nah, seperti biasa kalau misalkan kalian dekat chord gantung dan juga kalau kalian lihat chord-chord video yang lain, contohnya ada F, contohnya ada B, berdua itu ya yang chord gantung. Ingat, jempol itu adalah setelah satu fret setelah telunjuk ya. Bagi yang menyadari, bagi yang gitaris yang udah bisa, pasti wah kayaknya setelah dilihat ternyata benar juga ya. Nah, jadi jempol itu satu fret setelah telunjuk. Jadi telunjuknya di fret 1, jempolnya letaknya di fret yang kedua. Kalian bisa lihat ya jempolnya. Lalu, ingat, jempolnya itu di tengah-tengah neck, bukan di bawah, bukan di atas. Nah, jadi begini untuk posisi telunjuk. Lalu seperti biasa kalau kita nekan chord gantung atau ya telunjuknya nekan lebih daripada satu senar, dia itu harus di ujung-ujung fret. Dan ingat, pada saat kita tekan jangan di tengah seperti ini, tapi seperti didorong ke arah kiri, sehingga kalau kalian di kamera tuh ya, jadi sedikit tergeser gitu. Dan juga kalau kalian lihat dari mata kalian ke jari, itu kelihatan bagian dalam jarinya. Oke, seperti itu. Lalu jangan lupa juga pundak turun, lengan kena badan ya, supaya kita lebih enak nanti stretch ke jari yang lainnya. Jadi kalian harus menekuk lengannya ke bagian perut atau bagian pinggang ya. Oke, kita lanjut ke bagian jari tengah kita. Jari tengah kita itu kita tekan di senar yang keempat, fret yang ketiga di sini. Manisnya itu adalah senar yang ketiga, fret yang ketiga. Senar yang ketiga, fret yang ketiga. Lalu jari kelingkingnya senar yang kedua, fret yang ketiga juga. Nah, jadi seperti ini. Jadi kalau misalkan kalian A-nya seperti ini, yang di video sebelumnya itu saya bilang masa depannya cerah, supaya kita terbiasa pada saat kita chord bemol atau chord B, itu tiga jari ini sudah gampang ya. Jadi nggak usah belajar lagi. Kalau misalnya seperti ini kan harus penyesuaian lagi seperti ini. Dan juga kelingkingnya terlatih. Oke, kita tambahkan telunjuk kita. Nah, lihat posisi saya ya. Lengannya itu kena badan, kena perut. Lalu lihat telapak tangannya itu di bawah. Lihat posisi jempolnya itu di fret yang kedua, antara fret 2 atau fret 3 di sini. Karena kan kita nge-stretch kayak gini. Jadi posisi jempol bisa di fret 2 di sini atau di antara 2 dan 3 di sini. Jadi tergantung nyamannya kalian di mana. Oke, lalu untuk membunyikan bemol, kita itu bisa genjreng dari senar 5 ke 1. Seperti itu. Petiknya juga 5, 3, 2, 1. Untuk genjreng 5, 4, 3, 2, 1. Kalau untuk petikan 5, 3, 2, 1. Oke. Nah, mungkin di video sebelumnya ada yang komentar, oh kalau saya itu lebih enak misalkan telunjuknya itu nyampe ke senar 6, tapi bunyinya dari senar 5. Monggo, tapi untuk yang salah satu ini di senar 5-nya itu nggak kurang tenaganya. Tekan ya, bisa basi. Apalagi coba deh kalau yang menekannya seperti ini, coba pakai petikan. Kalau genjrengan mungkin nggak terlalu berasa. Coba pakai petikan. Kalau saya sih jadi bunyi basi gitu ya. Nah, lebih baik kita seperti ini. Jadi kalau tekannya seperti ini, tips dari saya, fokusnya itu nekan tenaganya itu di senar 1 sama 5. Oke, jadi seperti itu, kayak melengkung gitu.
gitu. Oke, jadi ini adalah cara menekan chord bemol yang baik dan benar. Tinggal kalian latih-latih saja, pasti bisa. Oke, jadi seperti ya bagaimana cara menekan dan juga membunyikan chord bemol. Semoga pada saat kalian melihat video ini, kalian bisa lebih lancar lagi dan juga lebih benar latihan di chord bemolnya. Silahkan kalian bisa komentar di bawah kira-kira chord apa lagi yang belum dipelajari, entah itu mayor, minor, dan sebagaimana macamnya. Dan juga bisa request lagu, dan juga bisa minta tips dan trik atau ya pokoknya silahkan request aja di kolom komentar di bawah. Oke, begitu saja video kita kali ini. Tunggu saya di video-video selanjutnya. Bye.